Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Yuk kita mau bersaat teduh sebentar. Kita mau baca firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Artinya berarti kita itu sebelumnya ada di dalam kegelapan, di mana kita selalu melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kita juga tidak bisa merasakan hadirat Allah. Menjadi terang dunia artinya kita itu menjadi teladan bagi sekeliling kita. Berarti ada yang harus kita lakukan. Untuk bisa menjadi terang, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita bertobat, Bapak Ibu. Kita sebetulnya tahu loh, kita itu kondisinya lagi dosa atau tidak, ya. Tetapi kadang kita membuat diri kita itu nyaman, ya. Kita bilang, it's okay, gak apa-apa, toh nanti juga Tuhan ampuni. Bapak Ibu jangan bebal. Di saat Tuhan masih beri kita nafas hidup, hari ini kita masih hidup, berarti hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertobat. Roh Kudus itu selalu mengingatkan, dan kita harus responi saat Roh Kudus ingatkan. Karena kita nggak tahu loh kapan kita dipanggil Tuhan, ya. Nah, yang kedua, untuk kita bisa menjadi terang, kita harus dekat dengan sumber terang itu sendiri. Siapa sih sumber terang itu sendiri? Kita tahu sumber terang itu adalah Allah kita. Jadi artinya kita harus dekat dengan Allah kita. Kita harus punya hubungan yang indah. Kita harus punya hubungan yang intim dengan Allah kita. Jadi Bapak Ibu, yuk setiap pagi kita datang dulu di hadapan Tuhan, kita mengucap syukur ya atas kebaikan Tuhan. Isi iman kita dengan firman Tuhan, karena bahan bakar iman kita itu adalah firman Tuhan. Ya, jadi yuk Bapak Ibu mulai belajar. Saya pun juga terus mau bergaul erat dengan Allah. Kita push ya hidup kita. Dan yang ketiga, untuk kita menjadi terang itu, kita suka nggak suka, kita harus jaga kekudusan. Ya, karena ini adalah perintah. Baca di 1 Petrus 1 ayat 16, Tuhan bilang apa? Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi Bapak Ibu, yuk kita jaga kekudusan kita. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang, ya. Nggak bisa tuh hari ini kita jaga kekudusan, besok off. Terus nanti lusa jaga kekudusan lagi, minggu depan off. Nggak bisa Bapak Ibu, kita jaga kekudusan itu setiap hari, ya. Continue, terus menerus, ya. Kita butuh komitmen untuk jaga kekudusan kita. Kita juga nggak bisa loh ngandelin diri kita sendiri. Kita tetap harus minta Tuhan. Kita harus minta Roh Kudus untuk terus beri kita kekuatan, beri kita hikmat untuk menjaga kekudusan kita. Karena kita nggak bisa ngandelin diri sendiri Bapak Ibu. Ya, jadi ayo jaga kekudusan. Dan yang keempat, itu adalah kita menjadi saksi. Ya, jadi saksi. Pertobatan dan kesaksian kita itu harus bisa membuat orang lain itu bertobat, ya. Kesaksian hidup kita itu bisa menguatkan ya orang di sekeliling kita, ya, karena memang terang itu tidak bisa disembunyikan. Di saat kita menjadi terang dunia, hidup kita bisa menjadi kesaksian buat banyak orang. Saksikan kebaikan Tuhan setiap hari, karena memang Tuhan itu baik banget, ya. Mungkin di saat kita menyaksikan kebaikan Tuhan, kadang kita menerima cemooh, ya. Sok suci lo, ya. Tapi ingat, di saat kita banyak menerima cemooh, hinaan, Tuhan akan buat kita naik dan tidak turun. Jadi Bapak Ibu, ayo push your limit in God, dan kita akan menjadi terang dunia.
dan terang itu seperti kota yang ada di atas gunung yang tidak mungkin tidak terlihat Bapak Ibu. Ayo kita mau bertobat, kita mau hidup bergaul dengan Allah, kita mau menjaga kekudusan, dan kita mau menjadi saksi Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.